Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Dan hari ini kita rangkap ya materi reading menjadi satu pertemuan. Jadi bisa dibilang hari ini adalah materi terakhir, teman-teman. Nah, jadi langsung saja. Oke, di reading nanti teman-teman akan diberikan 50 total pertanyaan gitu ya, yang teman-teman harus selesaikan dalam waktu 55 menit. Nah, 50 pertanyaan itu nanti di situ akan ada beberapa bacaan atau beberapa teks gitu ya. Dan setiap teksnya nanti teman-teman akan diberikan sekitar 9 sampai 11 pertanyaan berdasarkan setiap teks. Gitu ya. Jadi ada sekitar 5 teks, kemudian nanti setiap teksnya diikuti 9, kadang ada yang 10, kadang ada yang 11. Nah, kalau biasanya yang umumnya yang tidak mengambil kelas persiapan seperti ini, itu pasti akan membaca teksnya dulu, teman-teman. Ya, sedangkan ini tidak disarankan. Karena ketika teman-teman nanti membaca teksnya dulu, itu akan membuang banyak waktu. Gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman mengerjakan soalnya pun nanti teman-teman akan membaca teksnya lagi. Jadi mengulang-ulang langkah yang sama. Nah, jadi kita sederhanakan saja karena ada waktunya ya, teman-teman kita percepat saja cara mengerjakannya, yaitu teman-teman baca dulu soalnya. Jadi kenali dulu soalnya itu menanyakan tentang informasi apa. Karena informasi di dalam teks yang ditanyakan nanti ada 3 jenis ya, teman-teman. Yang pertama adalah informasi mengenai garis besar mengenai teks. Kemudian yang kedua adalah informasi mengenai informasi-informasi kecil. Jadi kayak peritilan-peritilan kecil yang ada di dalam teks. Atau informasi ketiga adalah informasi tersirat. Jadi informasi yang tidak ada di dalam teks. Gitu ya. Jadi kita harus menggunakan kemampuan kita untuk menyimpulkan suatu informasi seperti itu. Itu untuk informasi yang ketiga tadi. Nah, makanya berdasarkan 3 jenis informasi di dalam reading itu tadi ya, kita simpulkan cara mengerjakannya itu juga ada 3, teman-teman. Berdasarkan informasi yang ditanyakan di soal. Makanya teman-teman baca dulu soalnya, kenali soalnya apakah menanyakan tentang garis besar mengenai teks, ataukah mengenai informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks, ataupun tentang informasi yang tersirat. Seperti itu. Nah, kita bahas dulu cara mengerjakan ketika soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks, teman-teman. Oke. Nah, ketika soalnya itu menanyakan tentang garis besar mengenai teks, teman-teman cukup baca topik sentences-nya saja. Nah, topik sentence itu letaknya ada di kalimat pertama di setiap paragraf. Oke, jadi teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Itu ya, itu yang dinamakan topik sentence. Nah, kapan kita pakai cara ini? Jadi kita pakai cara ini ketika teman-teman dihadapkan dengan soal yang menanyakan tentang garis besar mengenai teks, yaitu yang pertama contohnya adalah main idea atau gagasan utama atau ide pokok, teman-teman. Gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. What is the topic of this passage? Jadi apa sih topik dari teks ini? Nah, topik itu nama lain dari main idea. Kadang disebutnya juga dengan subject, kadang istilah lainnya adalah title, gitu ya. Kadang adalah primary discussion dan lain-lain. Jadi kalau menanyakan inti dari teksnya itu membahas apa sih? Nah, itu berarti menanyakan main idea. Nah, teman-teman cukup baca kalimat pertama di semua paragraf. Nah, kebetulan di contoh ini paragrafnya cuma satu, teman-teman. Ya, jadi kita baca kalimat pertamanya saja. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan signifikan atau sebuah perbedaan yang sangat jelas itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, intinya John Dewey itu berfilsafat, jadi membuat pemikiran bahwa kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika merupakan dua hal yang terpisah, merupakan dua hal yang berbeda. Gitu ya. Nah, sekarang kita cocokkan dengan ABCD, teman-teman. Yang alfa, kecerdasan dari John Dewey atau seberapa cerdas John Dewey. Bukan ya, teman-teman, karena teks ini bukan ngomongin seberapa cerdasnya John Dewey. Tapi teks ini tuh melaporkan tulisan yang dicatat oleh John Dewey atau pendapatnya John Dewey mengenai kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika dalam semua orang. Jadi bukan pada dia sendiri gitu ya. Nah, jadi yang alfa bukan. Kalau yang alfa itu seolah-olah teks ini ngomongin kecerdasannya John Dewey. Bukan ya, teman-teman? Nah, kalau yang bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, perbedaan tentang apa? Itu kan tidak jelas kalau yang bravo, teman-teman.
Sedangkan di teks itu informasinya lebih sempit atau lebih jelas daripada yang di pilihan Bravo, yaitu sebuah perbedaan yang sangat jelas. Dan itu cuma sebuah, cuma satu, bukan distinctions, bukan banyak ya. Nah, itu antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, kalau yang Bravo itu perbedaan-perbedaan, ada banyak. Jadi bukan cuma tentang ini, pasti ada lagi gitu ya. Nah, tapi di sini karena cuma satu, tidak bisa. Jadi yang Bravo ini bisa dibilang dia salah karena terlalu luas, teman-teman. Ya, kurang menyempit gitu atau kurang jelas seperti itu. Kalau yang Charlie, gagasan-gagasannya si Dwi mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, hati-hati. Kalau yang Charlie itu memang ada tadi di kalimat pertama ya. Cuman kalau kita pilih yang Charlie, ada informasi yang kita hapus atau kita hilangkan, teman-teman. Yaitu intelligence atau apa namanya kecerdasan. Nah, jadi tidak boleh ada yang hilang. Sama kayak di kalimat ketika kita belajar structure dulu, teman-teman. Kalimat kan harus ada subjek sama predikat. Nggak boleh hanya ada subjeknya saja. Ataupun nggak boleh ada predikatnya saja tanpa subjek. Karena nanti informasinya nggak lengkap. Gitu ya. Nah, di reading juga sama, teman-teman. Kalau kita pilih salah satu informasi penting saja, sedangkan teks ini ngomongin dua informasi penting, ya nanti ada satu informasi penting yang hilang. Jadi nggak bisa, tidak mewakili garis besar mengenai teks. Gitu ya. Nah, kalau yang delta, bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dwi. Seperti itu. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal yang menanyakan tentang main idea. Nah, cara mengerjakannya cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya sama, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf itu adalah idea organization. Jadi bagaimana si penulis itu mengembangkan ide atau topik yang dia bawakan, yang dia tulis itu cara menyajikannya bagaimana, teman-teman. Misalnya nih, apakah si penulis itu membuatkan suatu konsep atau gambaran gitu ya, kemudian diikuti contoh-contoh penerapan di kehidupan nyata, misalnya. Atau kalau nggak gitu, si penulis itu memberikan suatu kepercayaan, kemudian diikuti alasan-alasan logis, gitu ya. Atau misalnya teori, si penulis itu membuat teori, kemudian diikuti penerapan-penerapan di kehidupan nyata, misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali cara penulis apa namanya menyajikan informasinya. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Caranya sama, kalau di reading teman-teman kenali dulu informasi yang ditanyakan dengan cara membaca soalnya dulu. Nah, di situ soalnya berbunyi, in this passage, di dalam teks ini, nah kan nggak selesai teman-teman, soalnya ini nggak jelas, soal yang jenis apa nggak jelas. Nah, tapi saya pastikan teman-teman kalau ngambil tes yang resmi dari ITS, terutama yang online ya, teman-teman tidak akan pernah menemukan jenis soal yang nggak jelas seperti ini. Nah, ini karena saya ambilkan contohnya dari buku Longman ya. Jadi, dan Longman itu bukan yang bikin tes, teman-teman. Hanya bikin buku saja untuk diperjualbelikan seperti itu. Nah, jadi kalau seumpama teman-teman nanti siapa tahu ngambil tes yang prediksi atau yang bukan resmi gitu ya, dan menemukan soal yang nggak lengkap seperti ini, maka teman-teman kenali juga pilihan ABCD-nya atau jawabannya. Nah, itu kan yang alfa berbunyi, sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang Bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Kalau yang Delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, ini berarti ngomongin tentang cara si penulis menyajikan informasinya. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian kita sambungkan dengan ABCD ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanyai siapa yang menemukan permainan baseball, sebagian besar orang Amerika akan mungkin menjawab bahwa adalah kepercayaan mereka bahwa Double D yang menemukannya atau Abner Double D yang melakukannya. Jadi yang menemukan baseball. Kemudian paragraf kedua, Double D itu diberikan penghargaan atas penemuan ini di awal abad ke-20 ketika perusahaan pembuatan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu memberikan tugas untuk melakukan penelitian mengenai pertanyaan atas siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, jadi Double D itu bukan penemunya, teman-teman.
Dia hanya diminta tempat atau sebuah perusahaan gitu ya untuk melakukan penelitian, untuk mencari tahu siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, cuman orang-orang mikirnya yang menemukan itu double D. Seperti itu. Jadi di sini si penulis ingin memberitahukan bahwa kepercayaan orang-orang Amerika secara umum itu keliru gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, paragraf terakhir maksud saya, sekarang ini sebagian besar sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Double D itu sebenarnya tidak memiliki andil apapun dalam perkembangan permainan baseball. Nah, berarti di sini si penulis ini memberikan suatu posisi, maksudnya posisi itu suatu pendapat orang-orang gitu ya, atau suatu kepercayaan orang-orang secara umum. Kemudian di paragraf kedua dan paragraf ketiga, pendapat itu dibuktikan salah atau dibantah, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang alfa ya, teman-teman. Jadi sebuah gagasan itu diberikan di paragraf satu dan kemudian dibantah di paragraf 2 dan paragraf 3. Seperti itu. Nah, itulah apa namanya jenis soal idea organization. Jadi bagaimana cara penulis ini menyajikan informasinya atau caranya dia itu menulis membawakan informasinya itu bagaimana seperti itu. Nah, kemudian jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya juga teman-teman cukup baca kalimat pertama saja di setiap paragraf ya. Itu adalah tone, purpose, sama course. Nah, tone sendiri itu artinya adalah sikap si penulis terhadap topik yang dia bawakan. Apakah dia itu ikut-ikutan berkomentar ya, maksudnya dia subjektif atau tidak. Jadi kalau dia subjektif itu berarti dia nanti akan ikut-ikutan mengomentari atau memberikan pendapat mengenai topiknya gitu. Dan nanti teman-teman cek pendapatnya si penulis atau sikap si penulis itu bagaimana. Apakah dia itu senang, apakah dia itu sedih, apakah dia itu kaget, apakah dia itu takut, dan lain-lain. Nah, atau teman-teman tidak menemukan si penulis itu memberikan pendapatnya. Berarti nggak ada tone-nya, teman-teman. Kalau misalnya nggak ada tone-nya, berarti penulis itu adalah objektif. Artinya dia hanya ingin membagikan informasi saja ataupun pengetahuan kepada pembaca teks tersebut. Oke? Nah, kemudian purpose. Purpose itu adalah tujuan teks. Jadi si penulis itu menulis teks tersebut itu supaya pembacanya kenapa? Atau supaya topiknya itu bagaimana? Seperti itu. Kemudian kalau yang course itu adalah bidang keilmuan atau mata kuliah, teman-teman. Jadi topik yang ditulis oleh si penulis ini, kalau dimasukkan atau dibahas di suatu perkuliahan, di mata kuliah, itu kira-kira mata kuliah apa? Gitu ya. Nah, cara mengerjakannya kurang lebih seperti ini. Caranya sama teman-teman baca dulu soalnya. Di situ nomor 4 soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis dalam penulisan teks ini? Nah, ini berarti menanyakan tentang purpose ya, atau tujuan si penulis, teman-teman. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga sekarang pengakuan-pengakuan yang didapat dari para terduga di dalam keadaan dihipnotis itu belum diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, jadi pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat itu tidak menerima barang bukti berupa pengakuan yang didapat secara hipnotis, teman-teman. Gitu ya. Kemudian paragraf kedua, eh, suatu kasus sengketa lahan yang membawa-bawa atau yang menyangkut pengakuan yang didapat dari hipnotis langsung dibawa ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Berarti ini kayak contohnya gitu ya, teman-teman yang meneruskan atau mendukung eh, di paragraf satu tadi yang menceritakan tentang pengakuan yang didapat dari hipnotis di ranah pengadilan itu ternyata tidak bisa dijadikan barang bukti. Seperti itu. Nah, kita cek A, B, C, D. Yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari suatu kasus pengadilan tertentu. Nah, kasus pengadilan itu hanya dibahas di paragraf 2 ya, teman-teman, yaitu sengketa lahan tadi, itu pun hanya untuk contoh atau pendukung dari paragraf pertama. Jadi yang alfa ini terlalu sempit, teman-teman, atau tidak dibahas di dalam teks secara keseluruhan, gitu ya. Karena yang diulang-ulang kan kata confessions di paragraf 1 sama paragraf 2 di kalimat pertamanya. Jadi sebenarnya yang intinya itu dikatakan confession itu, teman-teman. Jadi bukan yang alfa ya. Kalau yang Bravo untuk mendemonstrasikan, maksudnya demonstrate itu menunjukkan atau menampilkan. Jadi untuk menampilkan alasan kenapa pengakuan-pengakuan yang didapat dari hipnotis
tidak bisa dipercaya, hati-hati. Kalau yang Bravo ini teman-teman kayak kalau pilih yang Bravo ya itu kayak menjudge atau menghakimi seolah-olah apa namanya keterangan yang didapat dari hipnotis di luar itu dianggap tidak bisa dipercaya alias bohong. Nah, di dalam teks di kalimat pertama di setiap paragraf bukan itu intinya, teman-teman. Ya, intinya adalah entah itu bohong atau tidak, entah itu bisa dipercaya atau tidak, tapi itu tetap tidak bisa dijadikan barang bukti di pengadilan. Jadi bukan masalahnya itu apakah bisa dipercaya atau tidak gitu ya. Tapi masalahnya adalah di bisa nggak dijadikan barang bukti di pengadilan. Seperti itu. Jadi yang Bravo bukan, teman-teman. Itu terlalu luas gitu ya. Atau menyeleweng topiknya. Kalau yang Charlie, untuk memperjelas peran dari pengadilan tinggi dalam mentidakvalidkan. Nah, tapi dari sini pun udah kelihatan salah ya, teman-teman. Karena teks ini bukan ngomongin hanya peran dari pengadilan tinggi saja dalam mentidakvalidkan pengakuan dari orang-orang yang dihipnotis gitu ya. Tapi lebih tepatnya pengakuan itu tidak bisa, pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dijadikan barang bukti. Nggak ada sama sekali, apakah hanya Supreme Court aja, apakah court-court secara umum atau court-court yang lain itu nggak ada. Jadi sudut apanya ya, sudut yang dibahas itu beda. Yang dibahas kan utamanya tentang confessions-nya, bukan tentang peran dari pengadilan tingginya. Seperti itu. Jadi Charlie ini beda topik gitu ya, melenceng gitu teman-teman. Nah, kalau yang delta untuk memperjelas atau untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Jawabannya, pengakuan-pengakuan yang didapat dari hipnotis itu status hukumnya itu tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti di Amerika Serikat. Seperti itu. Gitu ya, entah itu benar atau salah, maksudnya ucapan yang dihipnotis itu apakah bisa dipercaya atau tidak, benar atau tidak. Nah, itu nggak peduli ya, intinya itu tidak bisa dijadikan barang bukti seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang delta. Kemudian nomor 5 di situ soalnya berbunyi tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah jadi kayak sikap si penulis mengenai topik yang dia tulis di dalam teks ini bagaimana teman-teman? Apakah dia menuliskan pendapatnya atau dia take sides atau state his position gitu ya. Jadi apakah dia itu memberikan pendapat atau tidak? Nah, kita baca aja di kalimat pertama di setiap paragraf. Ada atau tidak si penulis itu memberikan keterangan tentang perasaannya atau pendapatnya. Nah, kalau kita lihat hingga sekarang pengakuan-pengakuan yang didapat dari orang-orang yang dihipnotis itu belum diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, di sini penulis kan nggak menuliskan ya pendapatnya bagaimana, perasaannya bagaimana, dia hanya memberikan fakta saja. Nah, kemudian paragraf kedua. Sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis, dulu itu ada yang langsung dibawa ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, di sini juga penulis tidak ikut-ikutan, teman-teman. Dia hanya ingin menceritakan saja kejadian di masa lalu, gitu ya, untuk mendukung paragraf pertama. Nah, berarti si penulis ini objektif atau netral. Artinya dia tidak ikut-ikutan, tidak memberikan pendapat ataupun pandangan. Gitu ya. Berarti dia hanya ingin memberikan pengetahuan atau ilmu saja atau informasi saja kepada pembacanya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Informative. Gitu ya. Kemudian yang nomor 6, teks ini kemungkinan akan diminta dibaca di mata kuliah apa? Nah, kalau pertanyaannya tentang mata kuliah, teman-teman cukup pilih uh, vocab-vocab ya di kalimat pertama di setiap paragraf, terutama adalah key terms atau istilah-istilah khusus ya yang dipakai di setiap bidang keilmuan yang berbeda-beda. Contohnya nih di kalimat pertama di situ ada kata confessions, artinya pengakuan atau kesaksian. Kemudian ada juga defendants, itu terduga atau terdakwa. Terduga atau tersangka. Bedanya apa ya teman? Pokoknya orang yang dituduh atau nanti dicurigai telah melakukan suatu kejahatan gitu ya. Kemudian ada juga evidence, barang bukti. Ada juga courts in the United States, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Fix ini ngomongin tentang hukum. Ranahnya adalah dihukum gitu ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang alpha, teman-teman. American law, undang-undang atau hukum Amerika, seperti itu.
Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup pahami kalimat pertama di setiap paragraf saja, kemudian hubungkan dengan pilihan A, B, C, D yang mana yang paling nyambung dengan informasi yang teman-teman sudah baca di kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, mungkin adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke latihan buat teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan boleh di-unmute. Sepertinya tidak ada ya. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, karena hari ini kita rangkap kan ya, nanti pasti akan sangat lama teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh pakai menggunakan fitur raise hand gitu ya. Nah, untuk saat ini saya mute dulu, kemudian untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya saja, supaya yang lain juga tidak terganggu dengan jawaban teman-teman, atau sebaliknya, supaya teman-teman tidak terganggu dengan jawaban teman-teman yang lain. Silahkan di sini ada satu soal ya, jangan takut salah, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Buat teman-teman yang sudah menemukan jawaban boleh dikirim di chat dulu. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Delta, ada juga Alpha. Oke, Alpha, Bravo, atau Delta. Kita cek bersama teman-teman. Kita baca dulu soalnya ya di situ. Di situ pertanyaannya adalah how is the information in the passage organized? Bagaimanakah informasi di dalam teks itu dikembangkan? Nah, berarti ini adalah soal mengenai idea organization. Ya, jadi bagaimana si penulis itu menyajikan informasi yang ada di dalam teks atau topik yang dia ingin bawakan. Itu ya. Nah, kalau kita baca kalimat pertama di setiap paragraf itu bunyinya controversy surrounds the idea of using genetically modified organisms or GMOs in daily life. Jadi ada kontroversi yang mengelilingi gagasan mengenai penggunaan organisme yang dimodifikasi secara genetik gitu ya dalam penggunaan sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, intinya si penulis itu ngasih tahu ke pembacanya kalau penggunaan GMO atau organisme yang dimodifikasi secara genetik itu banyak maksudnya ada perdebatan, ada perselisihan seperti itu. Nah, kemudian paragraf kedua, berdasarkan satu pandangan mengenai GMO, nah para kritikus, berarti orang-orang yang tidak setuju gitu ya, itu berargumen bahwa GMO itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Kemudian paragraf kedua, conversely, kebalikannya atau sebaliknya, proponents itu berarti yang mendukung gitu ya. Jadi yang mendukung pandangan tersebut itu melihat GMO, maksudnya view di sini adalah penggunaan GMO tadi ya, teman-teman. Penggunaan GMO itu, sorry, mereka itu melihat GMO atau organisme yang dimodifikasi secara genetik sebagai sebuah alat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan juga malnutrisi. Seperti itu. Nah, berarti ini ngomongin tentang perdebatan ya antara antara dua pihak, ada yang setuju, ada yang tidak mengenai penggunaan GMO atau organisme yang dimodifikasi secara genetik. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. Two different views on GMOs are presented. Jadi dua pandangan yang berbeda mengenai GMO itu disajikan. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau yang Bravo, definisinya itu ada memang tadi ya. Jadi GMO itu kepanjangannya adalah organisme yang dimodifikasi secara genetik seperti itu. Dan dua contoh dari GMO diberikan.
Nah, contoh dari GMO ini apa, teman-teman? Kan nggak ada. Misalnya nih contoh dari GMO di kehidupan nyata ya, domba doli. Kalau nggak gitu misalnya, apalagi teman-teman? Karena seingat saya cuma domba doli itu. Tapi banyak kok sebenarnya GMO itu di sekarang ini makanan-makanan tuh banyak banget. Cuman yang saya tahu cuma domba doli itu yang masih ingat teman-teman. Gitu ya. Nah tapi di situ kan nggak ada contohnya. Berarti yang Bravo bukan. Kalau yang Charlie, dua masalah atau kendala dengan GMO dan solusinya itu diberikan. Nah, masalah dengan GMO dan solusinya kan tadi nggak ada, teman-teman. Berarti yang Charlie bukan ya, yang ada cuma pendapatnya orang-orang. Jadi ada yang berpendapat itu setuju, ada yang tidak. Kalau yang Delta, dua keunggulan dan kekurangan dari GMO dijelaskan. Nah, keunggulannya apa GMO itu, kemudian kekurangannya apa, kan nggak ada, teman-teman. Ya kan hanya pandangan orang-orang saja. Ada yang menurut mereka itu beranggapan GMO itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Tapi ada juga yang setuju atau sepakat penggunaan GMO sebagai alat penting untuk mengatasi eh, masalah global seperti misalnya kelangkaan makanan dan juga malnutrisi tadi. Seperti itu. Jadi bukan keunggulan dari GMO apa, kekurangan dari GMO apa ya, tapi lebih ke menurut dua pihak yang berselisih atau kontroversi tadi itu bagaimana? Jadi jawaban yang tepat yang alfa. Lanjut ke nomor dua, sorry nomor berikutnya. Silahkan di 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Alfa, alfa sepertinya semua menjawab alfa. Oke deh, kita cek bareng teman-teman. Dibaca dulu soalnya, di situ soalnya berbunyi, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah tone itu adalah sikap si penulis atau reaksi si penulis gitu ya teman-teman, berdasarkan topik yang dia bawakan sendiri. Nah kita baca kalimat pertama di setiap paragraf atau namanya topic sentence. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi, itu sangat mengkhawatirkan. Nah, si penulis menganggap penggundulan hutan itu mengkhawatirkan, teman-teman. Berarti dia khawatir. Ini yang saya maksud si penulis itu memasukkan eh, apa namanya sikap atau pendapatnya dia. Ya, nah sekarang tugas kita mencarikan A, B, C, D yang mana yang bunyinya khawatir. Nah, jawabannya betul yang alfa, teman-teman. Concerned itu artinya khawatir, cemas atau takut. Gitu ya. Nice, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab
delta. Oke, semuanya menjawab delta ya, kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, the main point of the passage is to, nah main point itu beda dengan main idea ya teman-teman, tapi intinya sama sih, ada hubungannya gitu. Jadi main point itu artinya adalah purpose, sama dengan purpose teman-teman. Jadi tujuan si penulis gitu ya. Jadi maksud utama atau tujuan si penulis ini dari teks ini adalah untuk apa. Nah, tapi cara mengerjakannya juga sama, karena menanyakan tentang garis besar mengenai teks. Cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, the transformation of palm trees and dinosaurs into fossil fuels like coal and oil is a phenomenon known to many people. But how does this happen? Jadi perubahan atau transformasi dari pohon palem dan dinosaurus menjadi bahan bakar fosil seperti misalnya batu bara dan juga eh, minyak bumi merupakan suatu fenomena yang sudah dikenal banyak orang. Nah, namun bagaimanakah proses ini terjadi atau bagaimanakah hal ini terjadi? Nah, berarti sudah ketahuan ya teks ini pasti ngomongin tentang proses, teman-teman. Nah, kita baca ya di situ. Bahan bakar fosil itu berawal. Jadi tahap pertama itu berawal dengan banyaknya kehidupan dan juga sedikitnya oksigen atau terbatasnya oksigen. Seperti itu. Kemudian paragraf ketiga, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai terkompresi atau tertekan oleh beban-beban deposit itu tumpukan gitu ya. Jadi beban atau berat dari tumpukan-tumpukan yang semakin tumbuh di atasnya yang memaksa air dan senyawa-senyawa yang lain itu keluar dari tanah gambut tersebut. Yang akhirnya meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi atau yang mengumpul atau yang memadat seperti itu. Kemudian paragraf setelahnya, 300 juta tahun yang lalu selama zaman Carboniferous, banyak dari bagian dunia itu menyerupai rawa Okefenokee. Paragraf terakhir, cadangan-cadangan batu bara dan minyak bumi yang besar atau yang banyak itu masih ada di bawah tanah. Namun biayanya atau biaya mereka itu semakin naik, semakin meningkat secara pasti, entah itu dalam hal finansial, maksudnya dalam kalau kita mau ngambil itu semakin mahal gitu ya, dan juga dalam hal lingkungan, jadi semakin berbahaya juga. Semakin ke sini semakin susah, semakin berbahaya gitu teman-teman. Nah, berarti intinya ini ngomongin tentang proses pembentukan yang awalnya dari pohon palem dan dinosaurus tadi ya, menjadi batu bara dan minyak bumi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah ya, betul. Jawabannya yang delta, teman-teman. Increase understanding of how fossil fuels are formed. Jadi meningkatkan pemahaman, maksudnya untuk pembacanya ya. Jadi meningkatkan pemahaman pembacanya mengenai bagaimana bahan bakar fosil itu terbentuk seperti itu. Ya, betul. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Dan saya lihat ada jawaban delta. Delta semuanya sepertinya menjawab delta. Kita cek bersama teman-teman. Dibaca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi what does the passage mainly discuss. Nah, ini menanyakan main discussion ya. Itu sama dengan main idea. Ya, jadi kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi gerabah dari suku Indiannya Pueblo yang terletak di Amerika Serikat bagian barat daya
merupakan suatu kesenian dari kesulitan teknis yang sangat besar, atau intinya kesenian yang kompleks dan kesenian yang sangat kompleks secara teknis, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian refining itu memproses atau membersihkan gitu ya. Jadi membersihkan bongkahan-bongkahan mentah dari tanah liat yang baru saja ditambang, maksudnya diambil dari alam, merupakan tugas yang sangat melelahkan atau yang sangat sulit. Paragraf berikutnya, sebagian besar jenis tanah liat atau hampir semua jenis tanah liat itu membutuhkan penambahan bahan yang non-plastik. Sehingga tanah liat tadi itu bisa menahan pengapian, yaitu proses pengerasan menggunakan suhu tinggi tanpa ada keretakan. Dan sehingga vessel atau wadahnya, bagian dalamnya itu akan memiliki permukaan yang halus. Kemudian paragraf terakhir, nah setelah lapisan pelindung ditambahkan, tanah liat tadi itu diaduk dengan penuh tenaga. Nah berarti ini ngomongin tentang bagaimana tanah liat itu disiapkan teman-teman. Sebelum akhirnya nanti itu dibuat jadi gerabah suku Indian Pueblo. Gitu ya, kita cek ABCD. Yang alfa berbagai macam jenis tanah liat yang dipakai atau yang digunakan untuk membuat gerabahnya Pueblo. Bukan jenis-jenis tanah liat teman-teman, tapi lebih ke proses penyiapannya. Jadi yang alfa bukan, kalau yang Bravo sumber-sumber tanah liat yang digunakan untuk membuat gerabah Pueblo. Jadi dari mana tanah liat itu diambil? Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, kita tidak menemukan, teman-teman, di mana atau dari mana para suku Indian Pueblo itu mengambil tanah liatnya itu dari mana sumbernya. Kan nggak ada ya, berarti yang Bravo bukan. Kalau yang Charlie, kriteria atau persyaratan yang para pembuat gerabah pakai ketika memilih tanah liat untuk dibuat menjadi gerabah suku Pueblo. Nah itu juga nggak ada teman-teman ya, kriterianya itu tanah liatnya harus bagaimana kan nggak ada. Bahkan tadi ada sebutan most place, sebagian besar atau hampir semua tanah liat itu membutuhkan tambahan ini tadi teman-teman. Nah berarti mereka nggak pilih-pilih, tanah liatnya kayak ambil aja yang mana seperti itu. Kalau yang delta, proses-proses yang digunakan untuk mempersiapkan tanah liat untuk membuat gerabah Pueblo. Nah ketemu ya, jawabannya adalah yang delta. Nah, jadi sebelum dijadikan gerabah, tanah liatnya itu diapain aja, gitu ya. Nah, tadi kan dibersihin dulu, kemudian ditambahin bahan non plastik, kemudian diaduk, gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Nah, itu tadi kurang lebih untuk jenis soal yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, atau istilahnya namanya adalah topic sentence. Ya. Nah, teknik itu tadi dipakai untuk menjawab semua soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke teknik kedua, namanya adalah scan dan skim. Scan dan skim sendiri itu merujuk kepada teknik teman-teman membaca cepat sampai menemukan informasi tertentu yang ditanyakan di soal. Gitu ya. Nah, jadi scan dan skim ini teman-teman pakai menjawab soal reading yang menanyakan informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks, atau kita bisa nyebutnya detail teman-teman. Jadi detail-detail kecil yang ada di dalam teks. Gitu ya. Nah, jenis soal-soal yang menanyakan detail-detail di dalam teks itu kurang lebih yang pertama ada locate information atau menemukan informasi. Nah, jadi di soal reading itu ada jenis soal yang meminta teman-teman mencari di mana penulis itu membahas atau menyebutkan tentang suatu kata kunci. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas tentang komposisi atau kandungan dari meteor. Nah, kata kunci teman-teman adalah kandungan dari meteor. Nah, penulis itu menyebutkannya di mana. Atau jenis soal ini tuh bisa dikenali dari pilihan gandanya, teman-teman. Jadi di pilihan ganda itu ada line keberapa sampai line keberapa. Jadi baris ya, bukan kalimat, tapi baris keberapa sampai baris keberapa. Makanya nanti teman-teman ketika mengerjakan soal reading, terutama yang offline atau yang prediksi ya, itu nanti akan dipermudah dengan tanda seperti ini. Jadi
setiap baris kelima, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nanti pokoknya kelipatan 5 itu teman-teman akan diberikan tanda seperti ini. Ini untuk memudahkan teman-teman kalau menemukan soal seperti ini. Gitu ya. Nah, cara mengerjakannya tadi kan kita sudah ketemu kata kuncinya, kandungan dari meteor. Teman-teman gunakan scan dan skim, membaca cepat pakai mata saja. Gitu ya. Nah, sampai teman-teman menemukan informasi yang diminta, yang ditanyakan. Nah, kalau kita baca, karena ini kan latihan ya, jadi nggak perlu buru-buru nggak apa-apa. Tapi nanti ketika teman-teman latihan sendiri, disarankan melatih kemampuan scan dan skim ini dengan membaca atau memahami menggunakan gerak mata saja, teman-teman. Itu perlu dilatih gitu ya. Nah, jadi di situ disebutkan meteor crater, ini nama nggak perlu ditranslate ya. Sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, itu diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari tabrakan suatu meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, meteor tersebut yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, berarti kandungan di dalamnya meteor itu ada apa? Ada nikel dan besi. Berarti letaknya di sini, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung itu letaknya di baris keberapa. Nah, itu kan di atasnya line kelima ya. Berarti ini mulainya line keempat, teman-teman. Nah, sekarang kita cek ABCD yang menyebutkan baris keempat atau line keempat yang mana. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Oke, jadi komposisi atau kandungan dari meteor atau dalamnya meteor itu ada apa? Itu dibahas di line keempat sampai line kelima. Seperti itu. Gitu ya. Nah, cuman kalau teman-teman ngambil tes yang online, itu nanti di bagian reading tidak akan pernah menemukan soal ini. Ya. Jadi kalau yang offline saya kurang tahu sih teman-teman ya. Cuman kalau yang prediksi soal ini masih keluar. Terutama prediksi-prediksi yang menggunakan soal bukan ITS, soalnya longman biasanya. Seperti itu. Nah, kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya juga harus menggunakan scan dan skim atau dicari dulu, itu adalah pronoun reference atau rujukan kata ganti, teman-teman. Nah, jadi kata ganti, misalnya dia, misalnya mereka, misalnya itu, misalnya ini, misalnya yang, nah itu merujuknya kemana? Itu nanti biasanya ditanyakan di soal reading ini, gitu ya. Nah, karena kata ganti itu fungsinya adalah menggantikan kata benda, ya, yang entah itu sebelumnya sudah disebutkan atau yang nantinya akan dijelaskan. Nah, itu fungsinya pronoun atau kata ganti itu menggantikan kata benda, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi cara mencarinya ya teman-teman baca aja kalimat sebelumnya, mulai subjek predikat sebelumnya. Contoh, di situ soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima merujuk kepada, nah nanti teman-teman nggak perlu sulit-sulit mencari ya, karena pasti langsung dikasih tahu letaknya, seperti ini, dipermudah teman-teman. Oke. Nah, cara mengerjakannya teman-teman baca subjek predikat sebelum kalimat yang mengandung kata tersebut atau sebelum subjek predikat yang mengandung kata yang ditanyakan. Jadi mulai kalimat sebelumnya ya. Di situ kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini, maksudnya tanaman karnivora ya, itu telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam daun-daun mereka. Mereka memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang penting atau yang diperlukan dari para serangga-serangga yang dijebak tadi. Nah, berarti D di sini itu yang menjebak serangga, teman-teman. Nah, yang menjebak serangga tadi itu adalah these plants. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah pronoun reference. Nah, kalau pronoun reference di semua jenis TOEFL, entah itu prediksi atau yang resmi, entah yang online atau offline pasti keluar. Oke, jadi cara mengerjakannya seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis soal yang berikutnya, kita punya stated detail dan juga unstated detail. Kita bahas dulu yang stated detail ya, teman-teman. Stated detail itu maksudnya adalah informasi kecil yang tertulis di dalam teks. Jadi jawaban di soal yang ditanyakan itu memang ada di dalam teks, teman-teman. Tertulis ya, entah itu menggunakan kata-kata yang berbeda tapi artinya sama atau biasanya tertulis langsung. Jadi nggak mesti gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, kita baca dulu soalnya. Soalnya berbunyi, the passage indicates that Jamestown. Jadi teks ini menyatakan bahwa
Jamestown itu, kata kunci teman-teman adalah kata Jamestown. Itu kalau teman-teman cari di kalimat pertama ya, munculnya di bagian akhir kalimat pertama. Ya sudah, kita baca aja kalimat pertama, teman-teman. Di situ kalimatnya berbunyi, Williamsburg adalah sebuah kota tua di Virginia yang didirikan oleh para pendatang Inggris pada tahun 1633, yang adalah 26 tahun setelah kedatangan Inggris permanen pertama di Amerika itu diadakan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu adalah tempat kedatangan kedatangan koloni Inggris permanen pertama di Amerika. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek. Yang Alpha didirikan di tahun 1633. Nah, yang didirikan di tahun 1633 tadi bukan Jamestown ya, teman-teman, tapi Williamsburg. Di sini yang ditanyakan adalah Jamestown, berarti yang Alpha bukan. Kalau yang Bravo, didirikan 26 tahun setelah Williamsburg. Jadi Williamsburg dulu, baru Jamestown. Nah, kebalik ya. Kalau di dalam teks tadi, Williamsburg itu kan didirikan di tahun 1633. Nah, 1633 ini merupakan 26 tahun setelah adanya Jamestown. Nah, berarti duluan Jamestown, bukan Williamsburg. Jadi yang Bravo itu kebalik, teman-teman. Atau salah gitu ya. Nah, jawaban yang benar adalah yang Charlie. Di situ disebutkan Jamestown merupakan kedatangan atau intinya ya kedatangan Inggris permanen pertama di Amerika. Jadi orang-orang yang menetap gitu ya atau yang meninggali Amerika dari Inggris itu pertama datang itu di Jamestown seperti itu. Nah, jadi jawabannya Charlie ya. Lanjut ke jenis soal berikutnya, teman-teman. Yaitu unstated detail. Nah, kalau stated detail tadi kan informasi kecil yang tertulis di dalam teks. Kalau unstated detail, teman-teman disuruh memilih di antara pilihan A, B, C, D, yang mana yang salah atau yang mana yang tidak ada di dalam teks. Jadi unstated detail itu detail yang tidak ada di dalam teks, teman-teman, atau yang tidak disebutkan di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Jadi nanti ada A, B, C, D itu di antara 4 itu 3 itu benar, teman-teman. Sedangkan yang satu salah. Nah, teman-teman disuruh nyari yang salah mengenai kata kunci yang ditanyakan. Contohnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar tentang kata gadget? Kata kunci teman-teman yang harus di-scan dan skim di soal atau dicari di soal adalah kata gadget. Nah, kalau kita cari kata gadget itu disebutkan di kalimat kedua di line ketiga ya. Itu dibaca atau disebutkan seperti ini. Kata gadget merupakan salah satu kata yang demikian itu. Nah, untuk mengetahui yang demikian itu tuh yang bagaimana kita baca kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak macam ungkapan atau ada berbagai macam ungkapan yang berbeda yang orang pakai untuk memberi nama sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau sementara terlupa. Jadi kalau kita nggak tahu nama benda itu apa atau kita lupa itu apa, kita nyebutnya macam-macam gitu teman-teman, ada banyak sebutan. Nah, kata gadget itu merupakan salah satu kata yang dipakai demikian itu. Jadi kayak misalnya kita nggak tahu ada sesuatu terus nggak tahu namanya, sebut ada gadget seperti itu. Nah, kemudian, maaf teman-teman. Kemudian mana tadi? Nah, it was first used. Jadi kata gadget itu, nah untuk unstated detail ini teman-teman tidak cukup membaca satu kalimat. Teman-teman harus baca seluruh kalimat mengenai kata kunci yang ditanyakan ya. Jadi kalau kalimat setelahnya masih membahas tentang kata gadget, ya teman-teman lanjutkan. Nah, di situ disebutkan kata gadget pertama kali digunakan oleh para pelaut Britania di tahun 1850-an. Dan mungkin datang dari bahasa Prancis yaitu gacete, teman-teman. Yang artinya adalah kail kecil atau pancingan kecil. Nah, dalam penggunaan sehari-hari, kata tersebut atau kata gadget itu memiliki makna yang lebih luas. Kata-kata yang lain, nah ini berarti udah bukan ngomongin tentang gadget ya, jadi kita nggak perlu lanjutkan. Supaya teman-teman tidak dibingungkan dengan informasi yang tidak perlu dicari. Ya kan berhentinya di sini tentang kata gadget, ya udah jangan dilanjutkan yang bukan ngomongin tentang gadget. Oke. Nah, kalau kita baca yang alpha
kata gadget itu kata gadget itu digunakan maksud saya atau dipakai untuk menamai sesuatu ketika namanya itu tidak dikenal atau tidak diketahui. Nah, tadi ada ya. Jadi kata gadget itu merupakan salah satu kata yang demikian itu. Maksudnya, kata yang dipakai untuk menamai benda yang namanya atau ya yang namanya itu terlupa atau tidak tahu. Seperti itu tuh dinamai gadget gitu. Kemudian berarti yang alfa bukan teman-teman, karena kita disuruh nyari yang tidak benar. Jadi yang salah mengenai kata gadget berdasarkan teks itu apa? Jadi yang alfa bukan ya, karena dia benar teman-teman. Kalau yang bravo, kata gadget digunakan di awal abad ke-20, abad ke-19. Nah, awal abad ke-19 itu berarti tahun 1801 gitu ya, sampai 1830-an lah, seperti itu teman-teman. Sedangkan di teks tadi disebutkan bahwa kata gadget pertama kali digunakan oleh para pelaut Britania di tahun 1850-an. Nah, kalau di tahun 1850-an itu bukan di awal abad ya, tapi sudah di pertengahan abad. Nah, berarti ketemu yang salah atau jawaban soal ini adalah yang bravo. Oke, teman-teman. Jadi yang salahnya cuma di kata beginning. Itu harusnya it was used in the middle of the 19th century. Jadi dipakai di pertengahan abad ke-19 seperti itu. Nah, kalau yang Charlie, kata gadget itu kemungkinan besar datang dari kata dalam bahasa Prancis. Nah, tadi ada ya, teman-teman. Jadi kata gadget mungkin datang dari kata bahasa Prancis yaitu gacete. Nah, gacete ini artinya adalah kail kecil. Seperti itu. Nah, berarti yang Charlie bukan ya, karena ada di dalam teks itu benar mengenai kata gadget. Kita disuruh nyari yang tidak benar. Seperti itu. Kalau yang Delta, penggunaan pertamanya yang dikenal itu adalah oleh para pelaut Britania. Nah, tadi ada di sini. It was first used by British sailors. Nah, berarti delta bukan. Seperti itu. Nah, itu adalah jenis soal unstated detail, teman-teman. Nah, sekarang kita ke jenis soal terakhir yaitu vocabulary atau pertanyaan di reading yang menanyakan tentang kosakata. Nah, ini teman-teman tidak perlu susah-susah membaca teks kalau teman-teman sudah tahu arti dari kata vocab yang ditanyakan. Gitu ya. Itu tinggal teman-teman carikan sinonimnya atau kata yang artinya paling mendekati di pilihan A, B, C, D. Gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman siapa tahu nanti ketika mengerjakan tes tidak tahu arti vocab yang ditanyakan, maka gunakan cara ini. Ya. Nah, teman-teman baca mulai kalimat sebelum kata yang disebutkan, kemudian kata yang mengandung kata yang disebutkan, dan juga kalimat setelah yang mengandung kata yang ditanyakan. Jadi ada 3 kalimat nanti yang teman-teman baca. Alasannya adalah biasanya vocab atau istilah, terms itu ya teman-teman, istilah khusus itu disebutkan sebagai penyederhanaan suatu penjelasan sebelumnya. Jadi pertamanya itu ada penjelasan gitu ya, terus di belakangnya nanti dijelaskan kalau itu tuh namanya apa, atau biasanya itu disebut dengan apa. Nah, tapi biasanya juga kebalikan teman-teman. Biasanya vocabnya itu disebutkan dulu, baru nanti penjelasannya di kalimat setelahnya. Dan kita nggak bisa nebak, itu tergantung gaya penulisan si penulis seperti itu. Gitu ya. Nah, otomatis teman-teman untuk jaga-jaga baca aja kalimat sebelum, kalimat yang mengandung, dan kalimat setelahnya. Pahami, kemudian cocokkan dengan A, B, C, D. Seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, an incumbent di line 1 itu kemungkinan besar adalah. Nah, kata kunci teman-teman yang harus dicari di soal adalah incumbent di line 1. Nah, karena di line 1 kalimat pertama ya, nggak ada kalimat sebelumnya ya, teman-teman sudah dipastikan penjelasannya ada di kalimat setelahnya. Nah, berarti kalau kita baca kalimat itu sama kalimat setelahnya. Di situ berbunyi, dalam pemilihan pemerintahan, incumbent itu umumnya memiliki keunggulan atau keuntungan yang kuat atas pendatang baru. Nah, jadi incumbent itu lawan dari pendatang baru, teman-teman. Atau kebalikan dari pendatang baru. Gitu ya. Kemudian setelahnya disebutkan, a person, jadi seseorang yang sudah berada di kursi pemerintahan dan oleh karena itu memiliki peran pengaruh tertentu atau tingkat pengaruh tertentu gitu ya, itu memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal bagi para pemilihnya.
Nah, berarti incumbent itu orang yang sudah berada di kursi pemerintahan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Gitu ya, teman-teman. A current office holder. Jadi seorang pemangku kekuasaan saat ini. Atau biasanya kita kalau dalam bahasa Indonesia nyebutnya petahana gitu ya. Karena kalau yang Alpha, Bravo, sama Charlie itu bukan manusia, teman-teman. Sedangkan incumbent tadi disebutkan sebagai a person, seseorang. Berarti orang gitu ya. Sedangkan yang Alpha itu jenis pemilu tertentu. Itu bukan ya, karena jenis pemilu kan teknis atau apa ya ngomongnya teman-teman. Proses atau aktivitas. Sedangkan incumbent itu manusia. Beda ya. Kalau yang Bravo political party, jadi partai politik, parpol gitu ya. Beda, itu juga bukan manusia. Kalau anggotanya manusia, teman-teman. Tapi kalau partai itu kan bukan manusia gitu ya. Itu kayak kumpulan seperti itu. Kalau yang Charlie komentar yang menguntungkan. Nah, sama komentar atau ujaran itu kan sesuatu bukan manusia, dia sesuatu atau benda seperti itu. Nah, jadi fix satu-satunya manusia di pilihan ABCD adalah yang delta seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus cari dulu, scan dan skim dulu informasi yang ditanyakan di dalam teks. Pahami, kemudian cocokkan dengan A, B, C, D. Itu ya. Nah, sekarang kita ke contoh latihan di soal buat teman-teman. Di sini ada satu soal, jangan takut salah ya. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Bravo, sepertinya semua menjawab Bravo. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan nama atau sebutan gitu ya dari anggota-anggota koloni yang fertilize itu bahasa Indonesia yang enak apa ya teman-teman? Menghamili. Tapi kalau lebah masak hamil. Intinya mengawini. Jadi mengawini sang ratu lebah. Nah, kita baca ya. Kita scan dan skim teman-teman sampai menemukan kata anggota koloni yang mengawini ratu, teman-teman. Nah, di sini ya, letaknya di sini teman-teman. Ada kata fertilize her. Nah, kita baca di situ. Nah, ternyata sebutannya di sini, teman-teman. Oke, sekarang kita hitung dia letaknya di mana. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Berarti jawabannya yang Bravo. Nah, itu kalimatnya berbunyi seperti ini. Kita baca dari sebelumnya aja ya, supaya lebih paham, teman-teman. Jadi, di dalam atau di inti, di apa ya, di tengah, di pusat gitu. Jadi, di pusat dari koloni tersebut, ada ratu lebah atau lebah ratu yang peran utamanya adalah reproduksi atau bertelur gitu ya. Dia atau ratu tadi itu mengawini atau kawin dengan beberapa drone, yaitu anggota jantan atau lebah jantan dari koloni tersebut yang tujuan utamanya adalah untuk mengawini si ratu tadi. Jadi lebah jantan itu nggak mencari makan teman-teman, tapi dia hanya tujuan utamanya atau adanya itu karena untuk biar ratunya itu subur, biar biar bertelur terus, maksudnya seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Bravo ya. Nama dari anggota koloni yang mengawini ratu adalah drones atau lebah jantan kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, betul. Jawabannya Bravo. Lanjut ke nomor berikutnya. Nice, teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktu habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, semuanya menjawab bravo. Oke, kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf 1, apa yang menentukan kualitas dari sutra yang dihasilkan? Nah, kata kunci teman-teman ya penentu dari kualitas sutra atau kualitas sutra, cari teman-teman ya di. Nah, ini ternyata di sini teman-teman. The quality of the silk. Jadi kualitas dari sutra yang dihasilkan tersebut itu sangat ditentukan oleh kesehatan dari silkworms atau ulat sutranya. Jadi jawabannya di sini ya, ditentukan oleh kesehatan dari eh, ulat sutranya. Ya, betul di situ. Ya, betul. Berarti jawabannya yang bravo ya, teman-teman. The health of the silkworms. Jadi tingkat kesehatan dari ulat sutranya. Itu menentukan kualitas sutra yang dihasilkan. Well, good job. Next, ke teman-teman, ke nomor berikutnya. Silahkan 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Delta, Delta, ada juga jawaban Bravo. Oke, kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, kata this itu merujuk kepada, nah this ini kan artinya ini teman-teman. Kita baca mulai subjek predikat sebelumnya. Nah kebetulan sebelumnya ada fanboy, setelahnya subjek predikat, berarti sebelumnya pasti ada subjek predikat lagi. Nah kita baca mulai sini teman-teman. Di situ berbunyi, paus sperma itu menyediakan atau memberikan eh, sejenis minyak bakar yang lebih baik. Nah, namun ini itu sangat mahal. Nah, ini apa? Berarti ini tuh minyak bakar yang disediakan oleh ikan paus tadi, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti sorry, paus 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 sperma maksud saya, kok ikan paus. Paus bukan ikan ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta, teman-teman ya, yaitu burning oil atau minyak bakar. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor week itu artinya sumbu ya, teman-teman. Jadi week itu artinya sumbu. Next ke nomor berikutnya. Sorry, silahkan dicoba dulu maksud saya. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Jangan takut salah. Dan saya lihat ada jawaban Alpha atau Charlie. Kita cek bareng teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, kata resemble itu paling mendekati maknanya dengan, nah resemble sendiri itu artinya adalah menyerupai, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie, teman-teman.
Itu artinya juga sama ya, tapi cuman dia pakai kata sifat. Jadi resemble itu kata kerjanya ya. Similar itu adalah kata sifatnya. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Gitu ya. Jadi kerosin itu dari kata keros, yaitu bahasa Yunani dari wax. Wax itu lilin, gitu ya. Lilin mentah itu teman-teman, yang dari alam itu. Dan in itu karena dia menyerupai camphin. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha Charlie Bravo. Bravo, sorry. Oh, Alpha yang tadi ya, maaf teman-teman. Berarti, sorry, Bravo sama Charlie aja. Antara Bravo atau Charlie, mari kita cek bersama. Nah, di situ soalnya, berdasarkan paragraf ketiga, semua di antara berikut ini benar mengenai engraving kecuali. Nah, ini adalah soal unstated detail. Teman-teman harus baca informasi apapun tentang engraving di paragraf ketiga ya. Kemudian dicek di A, B, C, D yang mana yang tidak ada atau tidak disebutkan. Oke. Nah, kalau kita baca di paragraf ketiga, teman-teman, engraving, nah ini mulai kalimat pertama ya, itu disebutkan engraving yang grew out of itu kalau diartikan yang muncul atau yang besar dari gitu ya. Jadi yang muncul dari seni goldsmith. Goldsmith itu pembuatan emas, teman-teman. Itu berawal atau berasal di Jerman dan juga Italia bagian utara di pertengahan abad ke-15. Nah, engraving itu merupakan intaglio proses atau proses intaglio. Nah, ini apa ini? Dari bahasa Italia yaitu intagliere, to carve. To carve itu artinya untuk mengukir, teman-teman. Nah, jadi gambarnya itu di incise. Incise itu diiris gitu ya, ke dalam. Jadi diiris ke dalam kayak ya kayak diukir gitu. Jadi gambarnya itu diukir di bagian dalam ke dalam sebuah lempengan logam yang dipoles dengan sangat baik. Biasanya itu adalah tembaga. Nah, dengan sebuah alat pemotong namanya burin atau jadi burin itu dipakai untuk mengiris lempengan logam untuk membentuk gambarnya itu di dalam lempengan logam seperti itu. Nah, kemudian senimannya itu memberikan inks itu memberikan tinta, tapi ini bukan lagi ngomongin engraving ya, ini sudah ngomongin tentang, tapi nggak apa, kita baca aja teman-teman. Jadi senimannya itu memberikan tinta ke plate-nya tadi, ke lempengannya tadi, teman, lempengan logam, dan kemudian mengelapnya sampai bersih. Sehingga beberapa tintanya itu tersisa di bagian yang irisan-irisan. Jadi kalau ada plate atau ada apa teman-teman namanya, lempengan logam, terus kita bentuk ada goresan-goresan gitu ya. Nah, terus kita menumpahkan apa namanya, menumpahkan tinta di atasnya, kemudian kita bersihkan, nanti lubang-lubang goresan tadi akan tersis ada ininya, ada tintanya, gitu ya. Tintanya tertinggal di lubang goresan tadi. Sebuah kesan, maksudnya kesan itu sebuah goresan-goresan tadi, sebuah gambar gitu ya, itu dibuat di dump paper. Paper itu kertas yang agak lembab gitu, teman-teman, agak basah gitu ya, di dalam suatu alat cetak. Dengan tekanan yang memadai eh, diberikan atau dengan ditekan secara memadai gitu ya, sehingga
kertasnya itu mengangkut tintanya seperti itu. Jadi mungkin tinta yang di ini tadi ya, yang di eh, apa lengkukan-lengkukan atau goresan-goresan di plate tadi itu terbawa oleh kertas basah tadi, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita cek ABCD ya. Yang alpha, engraving itu berkembang dari seni pembuatan emas. Nah, tadi ada. Jadi engraving which grew out of the goldsmith's art. Jadi engraving itu yang bertumbuh dari kesenian pembuatan emas, kesenian emas seperti itu. Jadi yang alpha bukan ya, karena kita disuruh nyari yang kecuali, yang bukan atau yang salah. Kalau yang Bravo, engraving itu mengharuskan bahwa gitu ya, atau supaya kertas itu dipotong dengan burin. Nah, ketemu teman-teman. Yang salah adalah yang Bravo. Burin tadi itu bukan untuk memotong kertas ya, tapi burin tadi dipakai untuk meninggalkan gambar atau apa teman-teman? Mengiris gitu ya, mengiris atau meninggalkan goresan atau irisan di lempengan atau di permukaan lempengan logam. Seperti itu. Nah, berarti ketemu jawabannya adalah yang Bravo. Gitu ya. Jadi burin itu bukan untuk motong kertas, tapi untuk meninggalkan goresan di permukaan logam. Kalau yang Charlie, engraving itu berasal di abad ke-15. Nah, tadi ada teman-teman. Jadi dia itu berasal dari Jerman dan Italia bagian utara di pertengahan abad ke-15. Nah, intinya di abad ke-15 gitu ya. Nah, di sini kan abad ke-15. Jadi Charlie bukan. Karena dia ada di dalam teks. Kita disuruh nyari yang salah. Ada kata except. Kalau yang delta, engraving itu melibatkan proses pe, apa tadi carving itu pengukiran gitu ya ke dalam suatu lempengan logam menggunakan burin tadi gitu ya. Nah, maksud saya yang delta itu juga ada di dalam teks, berarti dia bukan jawabannya. Kita disuruh nyari yang salah. Nah, jawabannya yang Bravo ya, teman-teman. Karena burin tidak dipakai untuk memotong kertas, tapi dia dipakai untuk memotong logam atau meninggalkan irisan di logam. Seperti jadi kayak kita ngelukis di logam itu pakainya burin itu, seperti itu. Kita lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Nah, ternyata sudah habis. Itu tadi adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus cari dulu di dalam teks. Karena yang ditanyakan adalah informasi-informasi kecil, teman-teman. Bukan informasi besar mengenai teks, gitu ya. Nah, sekarang kita ke jenis teknik terakhir di reading, yaitu making inferences atau menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, jadi teknik ini teman-teman gunakan ketika soalnya itu jawabannya nggak ada di dalam teks, teman-teman. Alias informasinya itu tersirat, gitu ya. Nah, ada dua jenis soal yang cara mengerjakannya adalah making inferences atau menarik kesimpulan, yaitu inference itu sendiri. Yang kedua adalah transition. Nah, inference itu ya tadi, teman-teman. Kita disuruh untuk menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ditanyakan di dalam teks. Contoh soalnya seperti ini. Nah, di situ soalnya berbunyi, which of the following is probably not a Hawaiian word? Yang manakah di antara berikut ini yang mungkin bukan sebuah kata dalam bahasa Hawaii? Nah, si penulis aja bilang mungkin, teman-teman. Jadi kalau teman-teman cari kata mahalo, mahi-mahi, meklea, sama moana ke dalam teks, itu tidak akan ketemu. Ya, nah inilah yang disebut dengan soal inference. Jadi informasinya ini berupa informasi tersirat gitu ya, tidak langsung ditulis di dalam teks. Maka teman-teman harus cari petunjuk di dalam teks. Nah, di sini teman-teman disuruh nyari kata dalam bahasa Hawaii tapi yang bukan, teman-teman. Ya kan? Nah, otomatis karena ini nggak ada langsung ditulis di dalam teks, teman-teman kenali ciri-ciri bahasa Hawaii itu bagaimana. Terus nanti teman-teman cari di pilihan ABCD yang tidak mengikuti ciri-ciri bahasa Hawaii itu. Seperti itu. Nah, jadi kalau ditarik kita baca di paragraf pertama, bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu di mana semua kata-katanya itu didapat dari susunan alfabet atau ABCD itu ya, yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. Nah, kalau kita kan ada 26 dari A sampai Z, teman-teman. Kalau orang Hawaii itu hanya punya 12 huruf, yaitu huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, dan kemudian 7 huruf konsonan, yaitu H, K, L, M, N, P, sama W. Jadi mereka nggak punya huruf S, nggak punya huruf R, nggak punya huruf
J gitu ya teman-teman, Z itu nggak ada. Nah, setiap syllable atau setiap suku kata dalam bahasa Hawaii itu berakhiran dengan huruf vokal. Jadi, setiap suku kata berakhiran dengan A, I, U, E, O. Dan dua huruf konsonan, yaitu H, K, L, M, N, P, W tadi ya, tidak pernah muncul gandengan. Nggak boleh gandeng, teman-teman. Harus pisah. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek ABCD yang mana yang tidak mengikuti aturan atau karakteristik dari bahasa Hawaii tadi. Nah, kita cek ya. Yang alfa di situ ada kata mahalo. Itu kalau kita pecah ada tiga suku kata, yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Setiap suku kata harus berakhiran dengan huruf vokal, teman-teman. Yaitu A, O. Berarti sudah benar ya, mengikuti aturan pertama. Kemudian, dua konsonan nggak boleh ada yang gandeng. Nah, itu ada konsonan M, H, sama L, yang mana dia terpisah oleh huruf vokalnya tadi, teman-teman. Jadi mereka nggak gandeng. Nah, karena yang alfa ini mengikuti aturan atau karakteristik bahasa Hawaii, jadi kemungkinan bukan yang alfa jawabannya. Ya, karena kita disuruh nyari yang tidak atau bukan bahasa Hawaii. Berarti yang tidak punya karakteristik kata dalam bahasa Hawaii. Kalau yang Bravo, mahi-mahi. Ada 4 suku kata, teman-teman. Yaitu ma, kemudian hi, kemudian ma, kemudian hi. Setiap suku kata berakhiran dengan vokal, yaitu a, i, a, i. Ya kan? Nah, berarti dia mengikuti aturan pertama. Aturan kedua, konsonan nggak boleh ada yang gandeng. Nah, huruf M sama H-nya ini kan terpisah dengan huruf vokal, teman-teman. Dipisah sama huruf I sama huruf A gitu ya. Misalnya M sama H-nya ini kan terpisah sama A. H sama M-nya yang ini terpisah dengan I. M sama H-nya terpisah dengan A. Seperti itu. Jadi, ini mengikuti aturan bahasa Hawaii juga. Jadi, bukan itu jawabannya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie ya. Me, kle, ya. Di situ di kata kle-nya atau suku kata kle-nya itu ada huruf K sama L. Yang mana keduanya adalah huruf konsonan. Dan dua konsonan dalam bahasa Hawaii itu tidak boleh ada yang gandeng seperti itu. Nah, berarti ketemu ya, kita punya alasan kenapa jawab Charlie. Yaitu dalam bahasa Hawaii huruf konsonan tidak boleh gandeng, sedangkan yang Charlie ada dua huruf konsonan yang gandeng. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu adalah soal inference. Jadi kita disuruh menebak berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Karena informasi di pilihan ABCD-nya tidak secara langsung tertulis di soal. Maksudnya di teks seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis kedua yaitu transisi. Nah, transisi sendiri itu adalah jenis kalimat yang menghubungkan antar perpindahan paragraf. Jadi setiap paragraf itu kan memiliki topik atau inti bahasan masing-masing, teman-teman. Walaupun ada sambungan tapi pasti berbeda gitu ya. Kalau misalkan sama ya pasti tidak dipisah paragrafnya. Jadi masuk dalam satu paragraf. Jadi setiap paragraf pasti punya topik sendiri-sendiri. Nah, setiap paragraf walaupun berbeda topik itu harus nyambung. Jadi teks itu harus kohesif dan koheren, teman-teman. Jadi harus utuh dan juga berkesinambungan. Jadi ketika kita membaca paragraf satu sama paragraf 2 itu ada sambungannya, enak gitu dibaca. Gitu ya, tidak boleh tiba-tiba berubah topik, teman-teman. Nah, otomatis ada namanya penyambungnya atau transisi ini. Jadi transisi ini adalah kalimat yang menyambung antar paragraf. Misal nih teman-teman, paragraf satu dan paragraf 2 itu letak transisinya adalah di kalimat terakhir paragraf satu karena paling dekat gitu ya. Atau di kalimat pertama paragraf 2. Nah, itu nanti yang menyambungkan mereka berdua ini, dua paragraf ini teman-teman. Gitu ya. Sama, misalnya paragraf 2 ke paragraf 3 itu letak transisinya adalah di kalimat terakhir paragraf 2 atau di kalimat pertama paragraf 3. Itu nanti yang akan jadi penyambung, jadi jembatan setiap paragraf. Nah, di soal reading itu ada teman-teman itu disuruh nebak. Kalau semisal setelahnya teks ini kita masukkan paragraf lagi satu, itu nanti paragrafnya membahas tentang apa? Kalau nggak gitu, sebelumnya teks ini kalau kita masukkan paragraf, itu paragrafnya membahas tentang apa? Nah, otomatis teman-teman gunakan transisi ini untuk membantu teman-teman menentukan ya paragraf yang ditanyakan. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya nih, paragraf sebelumnya teks itu membahas tentang apa? Teman-teman cukup pahami kalimat pertama saja. Kalimat yang paling atas, paling awal, karena itu letak jembatannya. Gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman disuruh nebak paragraf setelahnya teks,
ya udah baca kalimat terakhir. Karena itu yang akan menjadi jembatan dengan paragraf setelahnya. Seperti itu. Nah, contoh soalnya itu seperti ini, teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului. Jadi precede itu artinya mendahului ya. Jadi paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas tentang apa? Nah, kalau yang mendahului berarti sebelumnya teks ini, teman-teman. Jadi sebelumnya teks ini kalau kita masukkan paragraf satu lagi, itu membahas tentang apa? Gitu ya. Otomatis teman-teman baca transisinya, yaitu kalimat terdekat. Berarti kalimat pertama ya. Nah, kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan itu membahas tentang Davy Jones. Yang dalam cerita rakyat merupakan seorang raja berjiwa kejam atau berhati kejam gitu ya, dari dasar laut. Nah, jadi Davy Jones ini dianggap sebagai mitos yang lain, teman-teman. Nah, berarti paragraf sebelumnya itu berarti ada mitos yang lain juga, tapi bukan tentang Davy Jones ya, karena Davy Jones ini dianggap mitos yang lain, yang berbeda. Seperti itu. Otomatis jawaban Alpha sama Bravo salah, teman-teman. Karena di situ menyebutkan Davy Jones. Davy Jones baru diperkenalkan di sini dan dia dianggap yang lain, otomatis sebelumnya tidak boleh membahas tentang Davy Jones. Gitu ya. Jadi yang Alpha sama Bravo salah karena ada kata Davy Jones-nya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, yaitu sebuah kisah tradisional yang berbeda, maksudnya mitos tadi ya, sebuah mitos yang berbeda dari laut atau mengenai lautan, seperti itu. Nah, kalau yang delta itu tidak nyambung, teman-teman. Ya, misal nih paragraf sebelumnya teks ini membahas tentang melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan laut. Jadi di sebelumnya kita membahas tentang apa aja yang harus disiapkan untuk melakukan perjalanan laut. Kemudian misalnya obat-obatan dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian setelahnya, paragraf setelahnya berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones. Kan nggak nyambung, teman-teman. Tidak ada kohesi dan juga koheren, jadi nanti salah. Seperti itu. Jadi jawabannya yang tepatnya, Charlie. Nah, sekarang kita coba ke latihan soal buat teman-teman ya. Di sini ada satu soal, jangan takut salah, dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, semuanya menjawab bravo ya. Mari kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, teks yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas tentang apa, teman-teman? Maksud saya paragraf ya, paragraf yang mendahului teks ini. Jadi sebelumnya teks ini kalau kita masukkan paragraf itu paragrafnya membahas tentang apa? Nah, berarti kita baca transisinya yaitu kalimat pertama, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, alga merupakan salah satu bentuk kehidupan primitif, yaitu sebuah organisme multiseluler yang sederhana atau single cell. Jadi multiseluler yang sederhana atau yang bersel satu, maksudnya seperti itu. Yang mampu untuk melakukan proses fotosintesis. Gitu ya, teman-teman. Nah, di situ tiba-tiba si penulis itu menyebutkan alga merupakan salah satu bentuk kehidupan primitif. Nah, berarti sebelumnya ini si penulis itu membahas tentang kehidupan primitif. Ya, kemudian nanti menyempit ngomongin tentang salah satu contohnya yaitu alga, teman-teman. Nah, kita cek ABCD ya. Kalau yang Bravo itu berbagai kegunaan dari alga dalam berbagai penggunaan sehari-hari. Bukan ya, teman-teman. Jadi alga itu baru diperkenalkan di sini. Jadi alga merupakan
bentuk kehidupan primitif. Nah, berarti sebelumnya ini tidak boleh ngomongin tentang alga, teman-teman, karena dia baru diperkenalkan di sini. Gitu ya. Nah, otomatis yang Bravo bukan, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. General traits. Traits itu sama dengan characteristics atau feature. Ya, jadi fitur atau kualitas atau ciri-ciri atau karakteristik ciri khas gitu ya. Umum dari bentuk-bentuk kehidupan primitif. Yang salah satunya adalah alga dibahas di sini dan jenis-jenisnya gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya. Nggak apa-apa ya, kita belajar. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga Bravo. Kita cek bareng teman-teman. Dibaca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, bisa ditarik kesimpulan. Invert itu kata kerja dari kata inference tadi teman-teman. Inference kan menarik kesimpulan ya. Jadi infer itu eh, menarik kesimpulan. Kalau invert ini pasifnya, yaitu bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks tersebut bahwa limestone deposits atau tumpukan-tumpukan limestone itu berperan sebagai dasar dari atau menjadi landasan bagi gitu ya. Nah, kita cek aja di Nah, berarti teman-teman harus cari dulu kata limestone deposit ini, teman-teman. Nah, itu kalau kita scan dan skim, limestone deposit itu disebutkan di paragraf terakhir, teman-teman. Nah, paragraf terakhir itu berbunyi, red algae atau alga merah ya, atau namanya Rhodophyta, merupakan sejenis organisme yang lemah dan kecil gitu ya, yang ditemukan di perairan dalam dari daerah subtropis. Di mana Rhodophyta itu atau red algae itu seringkali tumbuh bersamaan dengan koral atau koral itu terumbu karang gitu ya. Nah, jenis alga ini memiliki peran penting dalam pembentukan coral reef atau terumbu karang. Nah, jadi Rhodophyta atau red algae ini membuang atau mengeluarkan gitu ya, lime. Lime itu bahasa Indonesia di sini apa ya, teman-teman? Eh, Mungkin gamping gitu ya. Jadi sejenis gamping gitu. Dari air laut untuk menjaga, sorry, foster itu mendukung, maaf, untuk mendukung pembentukan dari tumpukan-tumpukan limestone. Oke, nah jadi gini, eh, alga merah itu memiliki peran penting dalam pembentukan terumbu karang, teman-teman. Nah, terus di setelahnya itu dijelaskan kalau alga merah itu membuang lime tadi ya yang saya sebut dengan sejenis kapur gitu ya, sejenis kapur cair gitu dari air laut untuk mendukung pembentukan tumpukan limestone atau batuan lime. Nah, berarti ini mendukung kalimat sebelumnya tadi yang menyatakan bahwa alga merah itu mensupport atau menyopang gitu ya pembentukan dari batu karang, terumbu karang maksud saya. Nah, caranya bagaimana? Dia itu mengeluarkan lime dari air laut untuk mendukung pembentukan tumpukan limestone. Nah, pertanyaannya, hubungannya limestone dengan red alga, sorry. Nah, limestone itu, tumpukan limestone ini berarti penting atau menjadi dasar dari apa? Nah, kan ini dari mendukung pernyataan bahwa
alga merah itu kan memiliki peran penting dalam pembentukan coral reef ya, teman-teman, atau terumbu karang. Nah, berarti limestone di sini itu disebutkan untuk meneruskan tadi. Berarti dia sebagai salah satu faktor pembentuk coral reef. Jadi jawaban yang benar adalah yang alfa, teman-teman. Bahwa limestone deposit itu merupakan dasar atau landasan dari terbentuknya terumbu karang. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silakan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Dan saya lihat tadi jawaban delta. Delta sepertinya semua menjawab delta. Kita cek bareng teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena paragraf mengikuti teks ini, nah tapi untuk jenis teks ini tidak bisa kita menggunakan cara yang kita bahas tadi ya teman-teman. Karena teks ini agak beda, agak unik. Yaitu teks ini kita harus mengenali dengan cara si penulis organize teksnya. Jadi bagaimana si penulis itu mengembangkan teksnya, teman-teman. Nah, teksnya ini berupa semakin ke belakang itu semakin menyempit. Maksudnya, di sini si penulis ngomongin alga secara umum di paragraf 1. Kemudian paragraf-paragraf setelahnya ini ternyata adalah penjabaran dari jenis-jenis alga, ya kan? Nah, berarti di sini kalau dimasukkan paragraf lagi, berarti pasti ngomongin jenis alga lagi, tapi selain ini sama ini. Ya kan, teman-teman? Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Betul sekali, teman-teman. Yaitu another type of algae and its characteristics. Jadi, jenis alga yang lain dan ciri-cirinya. Nah, sama kayak paragraf-paragraf di atas-atasnya itu ya, yang mana itu sebagai jenis alga dan ciri-cirinya. Seperti itu. Ya, betul. Jadi, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi mengenai reading ya. Jadi diingat-ingat, reading itu teman-teman kenali dulu soalnya menanyakan tentang apa. Apakah menanyakan tentang garis besar mengenai teks, di mana teman-teman hanya cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, pahami, cocokkan dengan ABCD. Kemudian yang kedua, eh, apakah soalnya itu menanyakan tentang informasi-informasi kecil di dalam teks, teman-teman? Kalau iya, teman-teman cari dulu letaknya di mana, kemudian nanti baca seputar informasi yang ditanyakan atau kata kunci yang ditanyakan di letak kalimat sempit itu. Gitu ya. Atau kalau misalkan unstated detail ya, apapun tentang informasi tersebut di dalam paragraf tersebut. Kemudian yang terakhir tadi adalah cara menjawab informasi yang tersirat. Jadi tidak ada di dalam teks secara langsung tertulis, nggak ada. Cuman di dalam teks ada petunjuk yang mengarah ke situ, teman-teman. Nah, itu harus di-scan dan skim dulu atau dicari petunjuknya. Ya, jadi kata kunci di soal apa itu nanti bisa jadi petunjuk teman-teman menjawab soal tersebut untuk menyimpulkan seperti itu dan dihubungkan dengan jawaban A, B, C, D. Nah, mungkin adakah pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai materi kita hari ini atau tentang reading ini? Silakan kalau ada pertanyaan boleh di-unmute, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Oke deh, kalau nggak ada saya lanjut teman-teman ke cara menghitung ya. Jadi cara penghitungan skor TOEFL itu kurang lebih seperti ini menggunakan tabel skor ini. Jadi ini saya dapatkan dari buku TOEFL tahun 2016. Ini resmi buku dari ITS teman-teman. Jadi ITS itu kalau nggak salah ngeluarin 2 buku asli buatan dia sendiri ya, yaitu buku-buku soal. Kalau nggak salah 1 buku itu kadang ada yang
terdiri dari 2 paket soal atau kalau nggak gitu 3 paket soal. Nah, cuman kadang beberapa soalnya itu listeningnya sulit nyarinya, teman-teman. Cuman beberapa yang di YouTube itu kalau nggak salah banyak YouTuber itu yang membeli buku tersebut resmi dari ITS-nya kemudian dijadikan konten. Itu kayaknya ada seperti itu. Nah, cara menghitung untuk nilai teman-teman nanti, jadi di sini ada 4 kolom ya, teman-teman. Yang pertama ini adalah jumlah benarnya. Jadi teman-teman itu jumlah benarnya berapa? Dari 50 soal atau 40 soal kalau di structure. Ya, teman-teman. Nah, kemudian section 1 itu adalah listening. Nah, jadi ini patokan teman-teman listening itu ini, teman-teman. Kemudian section 2 itu adalah structure and written expression. Jadi patokannya ini ya, cuman ini agak melenceng teman-teman ya. Yang di structure ini nggak tahu kenapa nggak pas. Kemudian yang di section 3 itu adalah reading. Nah, misalnya kalau teman-teman katakanlah pengen skor teman-teman itu di listening katakanlah pengen 50. 50 itu berarti 500 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mengincar skor 500 di listening, saya harus benar berapa? Nah, teman-teman tarik aja, 500 itu berarti 32 benar dari 50 soal listening. Jadi teman-teman hanya boleh salah 18 paling banyak. Kalau teman-teman mengincar minimal nilai 500 di listening. Itu harus benar 32 dari total 50 soal. Nah, kalau misalnya di structure teman-teman katakanlah sama, pengen ngincer di 500. Nah, ini agak melenceng, teman-teman. Jadi 68 ini kan 680 ya, kalau benar semua. Itu letaknya di sini. Jadi kayak nggak pas gitu, teman-teman. Agak naik satu, kemudian mundur satu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti ini pengen lihat ini ya, naikkan satu, terus mundurkan satu. Jadi tempatnya itu di sini ya, teman-teman. Di sini, terus mundur satu. Berarti teman-teman harus benar 26 untuk mendapatkan nilai 500. Oke. Jadi dari 40 soal, teman-teman hanya boleh benar, maksudnya hanya boleh salah 14 soal. Nah, supaya dapat nilai 500. Di reading, sama. Misalnya teman-teman mengincar nilai 500 di reading ya, itu teman-teman harus benar berapa? Tarik aja, teman-teman. Nah, teman-teman harus benar 29. Gitu ya, dari 50 soal. Jadi teman-teman hanya boleh salah 21 di reading. Kalau mengincar nilai 50. Nah, misalnya teman-teman mengincar nilai 580 di reading. Nah, berarti harus benar berapa di reading? Ya, kita tarik aja, teman-teman. Sama. Nah, teman-teman harus benar 41 di reading ya. Soalnya dari 50 soal. Jadi hanya boleh salah 9 kalau mengincar 580. Nah, nanti ini saya kirimkan supaya jadi patokan teman-teman. Nah, terus kalau pengen melihat skor akhir, itu ditambahkan terus dibagi 3. Jadi diambil rata-rata, teman-teman. Jadi katakanlah teman-teman di structure tadi, di listening tadi dapat 500 nih. Kemudian di structure katakanlah teman-teman dapat 500 juga misalnya. Nah, di reading teman-teman dapat 580. Nah, nanti berarti nilainya teman-teman adalah 1580 itu dibagi 3. Jadi nanti sekitar 580 bagi 3 itu berarti berapa, teman-teman? Nggak sampai 3 ya, berarti 520-an. Mungkin 527 atau 528, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya, itu nanti nilai TOEFL teman-teman. Misalnya kalau dapat 500, 500, 580 misalnya seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian saya ingin sharing sedikit teman-teman ya. Kenapa kok saya dari awal itu berani membuat materi sendiri, tapi bukan pakai buku yang dari Longman dari lembaga. Nah, tapi saya sudah izin ke lembaga ya. Kalau dari awal ketika saya diminta untuk mengajar TOEFL itu, saya bilang saya mau pakai materi saya sendiri dan diperbolehkan. Nah, ini saya pause